adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat ya. Adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan hati kita ya untuk beribadah dan memuji Tuhan. Adik-adik, kita diundang loh sama Tuhan untuk datang beribadah, menyembah kepada Dia. Ayatnya diambil dari Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya
Adik-adik, kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang, memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin jalani ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, tolong ampuni kami akan kesalahan kami yang suka marah sama mami papi kami yang suka berantem sama koko, cici, atau dede kami. Tuhan tolong ampuni kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kenapa ya setiap hari Minggu tuh kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu? Ada yang tahu tidak? Karena lagu Mas Sekolah Minggu terus mengingatkan kita adik-adik untuk belajar dan membaca Alkitab setiap hari, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan semangat ya. Adik-adik, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah terus loh adik-adik di hidup kita. Contohnya, Tuhan selalu memelihara kita dan menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Seperti lagu ini adik-adik, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Benar sekali, kasih Yesus selalu bertambah-tambah di hidup kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu bertambah-tambah sambil bangkit berdiri ya. Dan ikuti gerakannya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kita nyanyikan lagu bertambah-tambah sekali lagi ya adik-adik. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari
luas dalam hidup kita, selalu bertambah-tambah terus. Lebih dari laut dan lebih lebar mengelilingi bumi, serta lebih tinggi sekali. Yuk adik-adik, nyanyi-nyanyikan. Lebar dalamnya, lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik boleh duduk ya. Adik-adik, tahu tidak kalau iblis dapat menggoda dan merayu kita loh adik-adik. Contohnya saat kita gak boleh nih sama mami papi kita makan permen karena kita lagi batuk. Namun kita malah apa, digoda sama iblis nih. Udahlah makan aja, kan mami papi gak ngeliat juga. Terus akhirnya apa? Kita makan itu permen. Nah adik-adik, ada gak yang pernah kayak gini? Hayo. Adik-adik mau tahu nggak caranya untuk kita dapat melawan godaan dan rayuan iblis? Caranya adalah dengan kita berdoa kepada Tuhan setiap hari dan membaca Alkitab setiap hari. Yuk kita sama-sama mau belajar lagu Aku Berani Tampil Beda. Kita sambil bangkit berdiri dan ikuti gerakannya ya adik-adik. Mau persembahan ya. Tapi adik-adik persembahannya nitip mami papi ya, untuk dikasih ke gereja. Adik-adik tahu tidak? Ada sebuah buku yang indah dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa ayo namanya? Benar sekali, namanya adalah Alkitab. Alkitab itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah loh menyatakan dirinya. Dengan apa? Tuhan yang menyembuhkan orang yang lumpuh, Tuhan menyembuhkan orang buta, dan masih banyak lagi. Yuk adik-adik kita sama-sama mau belajar satu buah lagu baru, yaitu Alkitab Buku Terindah.
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Benar adik-adik, Alkitab itu surat cinta dari Tuhan, dan kita harus memberitakan keselamatan Tuhan Yesus. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lose Ivana. Dah adik-adik. Markus 10 ayat 45a. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Enam ayat 10. Dengar, bab kematiannya adalah kematian pada dosa 1 kali dan untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, yuk sama-sama sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa ya. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan tolong supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat kan di Kejadian 1 bahwa Tuhan hanya berkata dan segala sesuatu yang Ia perintahkan semuanya terjadi. Kemudian Tuhan membuat Adam dan Hawa sesuai dengan gambarnya. Ia juga memerintahkan mereka untuk ditaati. Dari situ kita bisa lihat adik-adik bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita. Dialah Sang Pencipta. Kemudian di Kejadian 3 kita bisa lihat ya bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka bersembunyi. Mengapa mereka bersembunyi adik-adik? Karena mereka takut dan malu. Allah pun yang mengetahui Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa mencari mereka. Allah tahu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Maka Allah menghukum mereka, yaitu Hawa bersusah payah saat melahirkan, Adam bersusah payah untuk mencari nafkah, dan ular berjalan dengan perutnya. Namun, adik-adik, Allah masih menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa. Dia membuatkan pakaian dari kulit binatang sebelum mengusir mereka dari Taman Eden. Dan Allah melindungi serta menjaga mereka. Wow, adik-adik, lihat Allah masih mengasihi mereka ya. Seperti manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, ia telah kehilangan persekutuan dengan Allah adik-adik. Kita ini juga orang-orang berdosa adik-adik. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pertolongan dan anugerah dari Allah? Caranya adalah melalui firman-Nya adik-adik. Melalui firman-Nya, Allah telah menyatakan diri-Nya kepada umat manusia. Kita bersyukur adik-adik bahwa Allah telah memberikan kita kasih karunia dan anugerah-Nya. Dia telah mengaruniakan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Yuk kita ambil Alkitab kita adik-adik. Kita buka Alkitab kita di Efesus 2 ayat 8 sampai 10 saja. Sebab kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya adik-adik, Tuhan telah memberikan kita hidup yang baru. Kita bersyukur ya adik-adik, telah memberikan kita Alkitab untuk kita bisa mengetahui pesan-pesannya kepada kita dan rencananya di dalam firman-Nya. Adik-adik, langsung mau ajak adik-adik untuk bermain games tentang fakta unik Alkitab. Yuk sama-sama kita main. Adik-adik, ayo kita cari Alkitabnya. Apakah ada yang melihat Alkitabnya di mana? Jika ya, silakan diklik. Di mana? Oh, itu di sofa adik-adik menemukannya. Nah, fakta Alkitab adalah buku yang terjual banyak di dunia. Ia terkenal adik-adik. Hampir 50 buku terjual setiap menitnya. Wow banget kan? Buku paling laris ini adik-adik. Banyak banget yang beli. Ayo sama-sama kita cari fakta-fakta unik Alkitab lainnya. Lanjut. Ada di mana ya? Di rak buku? Bukan. Di balik botol juga bukan. Di horden juga bukan. Oh, itu ada di sebelah buku-buku. Nah, Alkitab itu pesan Allah kepada kita. Pesannya dapat disampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Yuk kita lanjut. Di mana ya kali ini? Di rak buku bukan. Oh, itu di atas rak buku. Adik-adik menemukannya. Mazmur 118 adalah pasal yang terletak persis di tengah Alkitab adik-adik. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya untuk melihatnya ya. Oke, kita cari. Wah, ini kayaknya agak sulit nih. Di mana ya? Di balik bantal bukan. Oh, itu di kasur. Nah, jika pasal Alkitab dijumlahkan di luar Mazmur 118, seluruhnya berjumlah 1188 pasal adik-adik. Eits, ada maknanya loh. Yuk kita cari tahu apa ya. Nah, 1188 persis seperti Mazmur 118 ayat 8. Bunyinya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Adik-adik bisa membukanya di Alkitab ya. Dah, sampai jumpa. Nah adik-adik, wow banget kan fakta-fakta Alkitabnya. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita mau ayat hafalan.
Sama-sama ya kita ayat hafalan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat pembatas buku. Ini bisa adik-adik taruh di Alkitab adik-adik ya. Di bagian depannya kita bisa menuliskan komitmen kita untuk rajin membaca Alkitab. Contohnya di sini Lause menulis, bacalah Alkitab. Ini mengingatkan Lause untuk selalu membaca Alkitab. Adik-adik bisa menulisnya seperti, aku mau rajin membaca Alkitab. Atau aku mau baca Alkitab setiap hari. Lalu di bagian belakangnya, adik-adik tulis ya ayat hafalan hari ini yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Sebelum kita mengerjakan aktivitas kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan untuk mau rajin membaca firman-Mu, karena Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui firman-Mu dan rencananya di dalam firman-Mu Tuhan. Kau yang tolong kami Tuhan untuk kami dapat membaca Alkitab setiap harinya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membuat, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada kertas origami warna-warni, ini gak wajib origami sih, adik-adik bisa pakai kertas apa aja ya. Terus ada pita, ada pensil untuk menggambar, ada selotip kecil, double tip, gunting, penggaris, plastik apa aja ya adik-adik yang bening seperti ini. Terus kertas-kertas bekas ntar buat kita potong-potong. Terus pulpen warna-warni untuk menulis, stiker untuk hiasan, cutter ini untuk dibantu orang tua ya adik-adik. Ini lem uhu. Oke adik-adik, kita langsung mulai aja ya. Membuatnya kita lipat ini menjadi dua bagian terlebih dahulu. Lipat yang rapi ya adik-adik. Setelah itu kita gambar di dalam sini, satu sisinya aja ya. Misalkan Lause gambar Alkitab. Nah adik-adik nih gambarnya misalkan seperti ini ya. Bagian tengah-tengahnya Lause sisihkan atau sisakan. Sekarang kita ambil penggaris dan cutter ya. Orang tua tolong dibantu ya anak-anaknya. Kita mengcutter di bagian gambarnya saja ya. Nah adik-adik bentuknya seperti dua jendela ya. Terus kita lihat, nah seperti ini nanti. Sebelum itu kita tambahkan plastik. Plastik ini kan persegi bentuknya, jadi langsung tinggal lipat dua biar menjadi persegi panjang. Nah adik-adik kita gunting ya plastik ya. Untuk yang masih kecil bisa minta bantuan orang tua untuk membantu mengguntingnya. Sekarang kita ambil selotip untuk menggunting, untuk menyelotipnya di sini. Ini kita selotip ya adik-adik.
Motifnya dari ujung ke ujung. Pastikan plastiknya tertutup rapat ya. Jika sudah, kita ambil double tip. Karena double tipnya kegedean, kita gunting menjadi 2. Ini kita double tip ya. Kalau kepanjangan bisa digunting lagi. Nanti sisanya kita tempel di bagian sini. Pokoknya benar-benar rapat. Jika sudah menjadi seperti ini, kita ambil kertas-kertas bekas aja buat dipotong-potong. Ini tusuknya ini sama ini. Kita gunting asal aja juga nggak apa-apa kok. Kayak gini. Ini sudah dipotong-potong ya. Sekarang kita masukkan ke dekat plastiknya. Nah, jika sudah, kita buka double tipnya ya. Semuanya dibuka, lalu ditempel. Oke adik-adik, ini sudah kita buka semuanya double tipnya, lalu kita tempel. Tempel yang rapat ya adik-adik, jangan sampai ada celah. Oke, lalu kalau sudah kita balik ya adik-adik. Tada, tuh dia. Ada kan isi kertasnya jadinya di dalamnya. Bagian atasnya kita bolongin dengan pembolong kertas ya. Cukup 1 bolongan saja adik-adik. Kalau nggak kuat bisa minta tolong mami papi kalian ya. Nah, sudah bolongnya adik-adik tuh, lihat ya, cukup 1 di tengah-tengahnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menulis ya. Siapkan pulpen kalian atau pensil ya adik-adik. Kita tulis, bacalah Alkitab. Kalau adik-adik belum bisa tulis, boleh ya dibantu oleh mami papi adik-adik. Adik-adik bisa menambahkan tulisannya. Adik-adik, ini ayat hafalan kita hari ini ya. Kalian tulis di kertas yang dibaliknya ya. Yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini Lause membuat bagian tengahnya menggunakan kertas-kertas bekas juga, terus Lause gunting bentuknya menjadi seperti ini. Terus kalau udah kita lem pakai lem uhu ya, untuk ditempel menjadi 2 seperti ini. Jika sudah, kita lem bagian tengahnya. Jangan banyak-banyak ya. Kita tempel. Tengah-tengahnya adik-adik saya pakai glitter atau nggak usah juga nggak apa-apa kok. Adik, setelah itu kita pasang pitanya ya. Kalau sudah dihias-hias, pasang pitanya seperti ini. Jadiin 2, terus kita masukin ke sisi lubang sininya. Kita masukin. Jika sudah, kita tarik adik-adik. Nah adik-adik bisa menghiasnya ya. Setelah itu lihat, ini Lause tempelin stiker, terus Lause pakein pulpen warna-warni, dititik-titikin aja gitu. Setelah itu adik-adik bisa mengguntingnya sesuai yang adik-adik inginkan. Ini Lause mengguntingnya bergelombang. Ya adik-adik bebas ya. Dan ini gak mesti sama kayak Lause kok. Buatnya seperti ini, kreasi adik-adik aja, ingin ditambahkan stiker apa atau gambar-gambar apa, oke?